Satu dua tiga, masuk ya suaranya ya. Oke, terima kasih Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang Adrian, coba ulang, hidupin ulang. Tadi saya mute dulu. Satu dua tiga, masuk ya Hel ya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman dari Teras Bursa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Pratama. Saya di sini sebagai tim analis Teras Bursa yang akan menyampaikan materi mengenai psikologis dan mengelola trading plan ya. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi sebelum mungkin bagi yang udah pernah join materi ini bisa nanti direview ulang ya materinya. Tapi bagi yang baru pertama kali join, diharapkan memperhatikan ya materi ini. Karena ini salah satu materi yang lumayan penting buat trading kita ke depannya, baik itu nanti bakalan ke swing ataupun test trading kayak gitu. Oke, pertama dalam trading itu teman-teman ada pondasi keberhasilan, sama kayak kita kalau berbisnis, berjualan atau bekerja, tentu ada pondasi-pondasi dalam diri kita yang harus kita mantapkan ya dalam menjalankannya. Jadi kalau dalam trading itu pondasinya ada psikologis, kemudian ada analisa, strategi, dan luck atau dan tentu saja dalam trading ini sendiri secara umum memang porsi psikologis ini sangat besar ya dibandingkan analisa, strategi, dan keberuntungan. Mengapa lebih besar? Karena dari analisa, strategi, dan trading yang kita buat, sebagus apapun analisa, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, itu bakal sia-sia aja dalam trading saham. Kita udah bikin analisa A, B, C, D, tapi dalam eksekusinya kita nggak stabil menjaga diri, kita kurang tenang dalam mengeksekusi trading plan, itu bakal sia-sia aja. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri mengapa psikologis itu salah satu hal yang paling penting dan punya porsi yang lumayan besar dalam trading saham. Sama kayak teman-teman, kalau misalnya teman-teman dalam kehidupan sehari-harinya ibaratnya jualan deh atau berbisnis gitu ya. Teman-teman jualan bikin strategi marketing A sampai Z, tapi dalam pelaksanaannya teman-teman nggak percaya diri, teman-teman nggak tenang dalam mengeksekusinya, itu bakal sia-sia aja. Dan hal itu juga berlaku dalam trading. Seperti itu ya. Jadi pondasinya ada 4. Yang pertama psikologis, yang kedua analisa, ketiga strategi, dan terakhir adalah luck. Dan porsi yang paling besar di sini ada di psikologis. Kemudian kita akan membahas psikologis trading secara umum ya. Pertama mengenai mindset dalam trading. Jadi teman-teman yang udah menentukan keputusannya untuk terjun ke dunia trading ya, dan khususnya buat dunia saham ya, teman-teman tuh pertama-tama tuh mindsetnya harus benar dulu. Benar itu dalam artian ketika teman-teman masuk ke dalam dunia saham, teman-teman udah tahu kalau teman-teman tuh bakal ngalamin loss dan profit secara berkelanjutan. Loss itu pasti ada, profit itu pasti ada. Jadi jangan sampai teman-teman mindset itu salah di awal kalau masuk ke saham ini, apalagi baru-baru join ya. Salah itu ibaratnya teman-teman udah mikirin profit dan profit. Karena kalau mindsetnya di awal, suaranya itu keresak-keresak dari tadi. Coba mic-nya dijauhin. Nggak kedengeran. Udah bagus belum sore? Coba deketin lagi mic-nya. Suaranya kejauh. Udah bagus? Udah.
Yang lain mohon mute ya. Bagus ya? Ya udah. Belum. Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi salah teknis. Jadi mindsetnya itu teman-teman ketika masuk ke saham udah harus siap dengan yang namanya loss dan profit. Karena kalau udah mindsetnya di awal masuk ke saham hanya tahu profit aja, itu bakal cepat tumbang gitu ya di pasar saham ya. Karena mindsetnya profit tapi yang didapat malah loss, itu bakal kena mental banget kalau mindsetnya di awal udah salah. Kemudian hal things to control atau hal-hal yang harus dikontrol pertama ketika kita masuk market, pertama adalah emosi. Jadi diusahakan teman-teman kalau udah masuk ke market di saham, emosi itu salah satu hal yang harus dikendalikan ya. Baik itu emosi yang terlalu greedy, emosi yang terlalu overconfidence, dan emosi-emosi yang sifat itu berlebihan. Ketika kita masuk ke market tuh harus dikontrol banget. Kemudian mengenai resiko trading, teman-teman udah harus tahu ketika masuk ke pasar saham, yang namanya trading itu ada resiko. Jadi ketika teman-teman entry ke saham A, B, C, D, teman-teman minimal udah tahu dulu resikonya sebelum berbicara profit. Kemudian ketika teman-teman udah menentukan keputusannya untuk mengeksekusi suatu saham untuk ditradingkan, teman-teman udah harus fair terhadap keputusannya sendiri. Fair di sini dalam artian ya teman-teman harus adil nanti ketika melaksanakan trading, mengeksekusi trading. Fair kalau kita entry dan cut loss-nya di harga sekian, ya kita fair-fairan aja gitu. Karena kita bisa menentukan market itu arah kemana. Kita hanya ikuti market dan market itu selalu benar. Kemudian hal-hal lain yang harus dikontrol ya, teman-teman tuh harus bijak memposisikan diri di market. Bijak di sini dalam artian teman-teman tuh harus bisa menentukan posisi itu mau ngapain sih di market, mau investasi kah, mau trading, atau mau scalping gitu. Jangan sampai teman-teman yang masuk ke market ini tujuan dan eksekusinya itu berlawanan arah. Sebagai contoh ketika teman-teman pengen nge-swing tapi yang dilakuin fast trading. Teman-teman yang pengen invest tapi malah fast trading. Atau teman-teman yang pengen fast trading tapi malah nge-swing gitu. Itu jangan sampai terbolak-balik ya kalau udah masuk ke market. Kemudian di market hal-hal lain yang harus dikontrol adalah jangan banyak berharap. Jadi ketika teman-teman udah membuat suatu analisa, udah membuat suatu strategi, dan semua yang teman-teman susun tersebut gak ada yang berjalan sama sekali dan belum memberikan apa-apa dan tidak ada yang bisa diharapkan, ya udah tinggalin aja. Jangan banyak berharap terhadap market ya. Karena kalau kita terlalu banyak berharap tanpa ada dasar yang mendukung, itu bakal membuat kita terlalu mengambil di market, nggak tahu harus ngapain, seperti itu. Kemudian psikologis trading lainnya mengenai fear and greed. Fear yang pertama itu fear takut loss ya. Jadi takut loss itu baru sekali entry, kena goyang dikit, 1%, 2% minus, itu udah takutnya berlebihan, jangan sampai seperti itu. Yang namanya loss gain itu udah pasti terjadi ya. Kemudian takut floating profitnya tergerus, khususnya buat swing trading ya. Ketika terjadi penurunan harga, takut floating profitnya tergerus, langsung keluar. Nah, hal-hal itu harus bisa dikendaliin. Kemudian trading yang tidak terkendali itu harus dihindari. Apalagi trading-trading yang sifatnya itu balas dendam ya. Nggak terima loss, trading lagi. Ntar loss, trading lagi. Loss, trading lagi. Jadi nggak karuan. Hal-hal itu harus dihindari banget. Kemudian hal lain yang harus bisa dikendalikan adalah rasa syukur. Kebanyakan orang-orang kalau udah profit, entah itu profitnya tipis-tipis, 5% sampai 10%, itu sulit banget bersyukur. Dia pengennya lebih, dan lebih. Akibatnya ketika greednya ini nggak bisa dikendalikan, otomatis tradingnya nggak bakal terkendali karena bersyukur. Jadi biasanya orang-orang yang kayak gini udah profit, malah ujung-ujungnya loss kayak gitu. Dia kurang puas terhadap profit. Yang mungkin baru dapatnya 5%, 3%. Terus nyoba saham gorengan, beli di range harga tertentu, rupanya dibanting. Akhirnya ya, cuannya bakal sia-sia aja kalau kita sulit bersyukur. Kemudian hal lain yang harus dikendaliin tentang greed
yaitu ingin cepat kaya dan serba instan. Jadi kalau teman-teman udah mutusin trading di market, di pasar saham, nggak ada istilahnya namanya cepat kaya dan instan tuh dalam 1 malam atau 2 malam ya. Semua itu berproses. Apalagi dalam trading ya, nggak ada itu yang langsung instan, langsung cuman berlipat-lipat dalam 1 malam. Oke, kita lanjut mengenai analisa secara umum. Suaranya hilang. Halo, tes 1, 2, 3. Masuk, Halo, masuk. masuk ya? Gas, masuk. Oke. Aman. Jadi kita berbicara mengenai analisa secara umum. Biasanya dalam dunia saham kita berbicara yang pertama yaitu adalah fundamental. Fundamental biasanya kita berbicara GCG. GCG itu berbicara tentang tata kelola perusahaan. Terus kita berbicara mengenai laporan keuangan emiten. Terus kita berbicara valuasi harga saham, berbicara dividen, dan berbicara mengenai indikator fundamental lainnya. Itu analisa yang pertama. Terus analisa kedua kita sering berbicara mengenai technical. Technical di sini kita sering menentukan yang namanya titik resistance support. Kita menganalisa berdasarkan moving average, berbicara RSI, stochastic, MACD, dan kita sering menganalisa teknikal berdasarkan pola pattern dari candlestick ataupun chart yang bisa memberikan peluang bullish atau bearish ke depan. Terus analisa lainnya yang sering kita bicarakan dalam pasar saham, kita sering berbicara bandarmologi. Jadi bandarmologi ini kita sering berdiskusi mengenai akumulasi bandar saham. Selain akumulasi kita juga berbicara volume transaksi saham. Terus kita juga sering mendeteksi supir saham ini siapa aja. Dan sering menganalisa yang namanya inflow dan outflow transaksi saham. Kemudian strategi yang kita bahas secara umum lagi ya. Strategi yang pertama kita berbicara trading plan. Trading plan pertama itu ada swing dan kemudian ada fast trading. Kemudian kita berbicara risk management yang terdiri dari stop loss, trailing stop, dan exit plan. Kalau teman-teman masih baru di saham dan masih belum mengerti apa itu trailing stop, stop loss, exit plan, nanti kita bakal ngasih materi yang lebih lanjut ya. Kemudian strategi lainnya kita berbicara money management yang biasa kita sering rutin mencicil saham, rutin memasang bid berjaring, terus rutin atau disiplin lah kita mengalokasikan dana introkor dalam membeli saham. Terus kita berbicara luck. Luck ini hal yang terjadi di luar yang sering kita duga ya. Ibaratnya luck itu kayak teman-teman bermain di saham gorengan, tapi lolos dari ARB gitu. Terus bermain saham-saham dengan volatilitas tinggi, tapi masih survive. Itu namanya luck itu biasanya. Hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Hal-hal yang sering terjadi di luar dugaan kita. Cuman tetap ada hal-hal yang sering mempengaruhi luck ini yang pertama ya. Yang pertama itu ada beribadah ya, itu sering mempengaruhi luck juga tuh, beribadah. Terus bersedekah, berbagi juga kadang luck itu sering aja gitu. Kalau kita udah berbagi sama orang, bersedekah, kadang luck itu datang aja gitu. Terus salah satu hal lainnya yang bikin luck itu bisa datang tanpa kita duga, ya jadilah orang yang baik dalam komunitas ataupun lingkungan. Seperti itu untuk luck ya. Oke, mengenai trading plan yang pertama yang akan kita bahas adalah swing trading. Jadi di swing trading ini ada mindset-nya dulu teman-teman. Swing trading, mindset-nya itu yang pertama seperti ini ya. Kita berbicara mengenai price growth investment. Itu mindset yang pertama. Jadi ketika teman-teman udah menentukan untuk melakukan swing trading, mindset yang pertama yang harus teman-teman tanamkan adalah kita mengincar pertumbuhan harga gitu. Dengan apa? Dengan pertimbangan membeli di harga rendah, jual di harga tinggi dalam periode waktu yang panjang gitu ya kalau swing trading.
Terus berikutnya, mindset yang harus ditanamkan adalah mengenai trend market. Jadi teman-teman kalau udah pengen nge-swing, itu mindset yang harus ditanamkan lagi adalah trend market itu seperti apa? Apa sih yang lagi booming saat ini? Mungkin saat ini lagi booming saham-saham teknologi, atau mungkin ke depannya tren yang bakal bagus itu adalah tren saham-saham konstruksi, saham-saham coal, dan sektor-sektor lainnya yang bakal jadi trending berikutnya. Jadi market trend itu salah satu mindset yang harus teman-teman tanam ya, kalau pengen mungkin swing. Terus untuk periode waktunya, tentu kalau di swing ini kita bermain mingguan dan bulanan. Jadi emang kalau di swing ini kita mainnya dengan jangka waktu yang lumayan lama ya. Mingguan mungkin 1-2 minggu itu udah paling cepat. Kalau idealnya yang sering saya lakuin itu 1-3 bulan itu udah maksimal banget. Jadi mindsetnya kalau udah ngelakuin swing, kita incar pertumbuhan harga, beli di harga rendah, jual di harga tinggi, terus bermain dengan trend market ya, apa sih market yang lagi booming, kemudian time frame-nya kita bermain mingguan dan bulanan. Jadi 4 hal itu mindset yang harus ditanamkan ke teman-teman jika ingin melakukan swing trading. Kemudian psikologi swing seperti apa? Nih, psikologi swing trading. Yang pertama itu harus sabar kalau kita pengen ngelakuin swing. Sabar terhadap trading plan yang udah kita susun. Dan biarkan waktu yang mengurus trading plan itu. Jadi benar-benar kalau di swing itu ya kita sabar dan bermain dengan waktu. Pertama seperti itu. Kedua, kita harus disiplin. Disiplin di sini kita lebih rutin ya mencicil harga saham saat terjadi koreksi. Atau lebih sederhana kita bermain money management ya, disiplin money management. Kemudian kita harus psikologis berikutnya kita harus follow the trend. Follow the trend kita rutin, mengikuti tren perkembangan harga saham dari waktu ke waktu. Dan juga kita ngikutin isu strategis dari emiten tersebut apa, prospeknya apa ke depan, dan harga saham itu sendiri dari teknikal udah di mana sih? Udah di bottom price kah? Atau udah mulai melemah distribusinya, dan lain sebagainya. Kemudian psikologis lainnya kita harus bersahabat dengan waktu. Jadi kalau teman-teman udah memutuskan buat swing trading, teman-teman tuh udah harus bisa bersahabat dengan waktu ya. Tadi udah disampaikan waktu yang sering kita gunakan buat swing itu mingguan dan bulanan. Jadi kalau udah nge-swing ya kita harus bermain mingguan gitu ataupun bulanan ya. Jadi jangan ketika teman-teman baru entry hari ini, besoknya koreksi teman-teman udah cemas. Nah itu udah salah psikologisnya. Nggak boleh seperti itu. Harus percayakan aja waktu itu yang bakal nge-handle trading plan teman-teman. Berikutnya kita berbicara dalam swing ini mengenai analisa ya. Analisa dalam swing trading. Analisa yang pertama mengenai harga saham. Teman-teman kalau udah pengen mencari saham-saham yang buat di swing, pertama-tama teman-teman harus cek harganya dulu. Yang dicek itu pertama historis harga dengan harga saat ini. Biasanya historis harga itu bakal membuat suatu perulangan harga ke depannya teman-teman. Misalnya di masa lalu dia pernah membuat all time high di harga sekian, dan sekarang udah di harga yang rendah, kemungkinan besar dia bakal menuju all time high-nya lagi ya. Karena saham-saham seperti itu lumayan bagus buat di trading kan. Kemudian harga juga cenderung uptrend. Jadi kalau teman-teman pengen nyari saham-saham yang enak buat di swing, analisa selain historis tadi, cari saham-saham yang harganya itu cenderung uptrend. Karena kalau saham-saham yang harga cenderungnya uptrend, itu bakal lebih maksimal swingnya daripada saham-saham yang masih dalam keadaan downtrend. Berikutnya analisanya adalah market cap. Biasanya saham-saham yang enak diswingkan itu saham-saham yang ada di middle caps dan big caps. Kemudian sentimen market ya. Nge-swing juga sentimen market itu berpengaruh banget. Sentimen itu biasanya ada crowd action, isu strategis, kepentingan insider, dan lain-lain. Nah, usahakan ketika teman-teman pengen nge-swing, teman-teman analisa dulu nih, sentimen market ini kira-kira bakal bertahan lama atau enggak gitu. Kalau misalnya sentimen itu hanya harian, mungkin cocoknya buat fast trading, bukan swing trading.
Tapi kalau kira-kira sentimen market ini bakal dibahas terus dalam 1 atau 2 bulan ke depan, mungkin saham ini saham yang cocok buat dijadiin swing. Terus analisa lainnya kita berbicara teknikal. Kalau teknikal itu buat saham-saham yang enak di swing, pertama cari harga saham yang udah bertahan di area support kuat dengan volume kecil. Kemudian selain itu dia juga berikut teknikal. Biasanya saham-saham seperti itu enak buat di swing. Kemudian cari chart harga saham yang membentuk higher high dan higher low secara kontinu. Kemudian mencari saham-saham yang memiliki pattern bullish yang sering digunakan dan lebih efektif berhasil. Contohnya pattern bullish ini kayak pattern double bottom, falling wedge ya, dan pattern-pattern bullish lainnya. Terus kita sering berbicara bandarmologi. Bandarmologi ini kita sering melihat akumulasi tinggi oleh broker institusi biasanya. Terus akumulasi oleh banyak broker lokal dengan tingkat buying yang kuat. Jadi analisa yang sering kita gunakan dalam swing trading 5 hal ini. Pertama kita sering lihat harganya dulu, terus kita mempertimbangkan market cap-nya, mempertimbangkan sentimennya, terus kita review teknikalnya lagi, dan kemudian kita lihat bandarmologinya. Jadi analisanya emang harus ini ya, di-combine ya. Agak riskan kalau kita hanya memilih salah satu analisa aja gitu kalau di saham. Sering kita campur gitu. Ini sebenarnya bagus atau enggak. Nanti bakal terlihat gitu. Terus strategi menyusun swing trading. Pertama kita susun dulu entry point-nya. Cara menyusun pertama kita harus lihat sahamnya dulu. Ini sahamnya uptrend atau enggak. Kalau saham ini cenderung uptrend, kita bisa putuskan untuk melakukan entry point di harga pertama ya. Kemudian entry point di saham yang bergerak stabil di bottom price atau di support kuat. Jadi kalau teman-teman menemukan saham-saham seperti ini, sebenarnya lebih enak gitu, kita dapetin barang di harga bawah. Terus entry di saham yang sedang bergerak rally, itu lumayan biasanya. Kayak dulu kita pernah entry di BBYB ya di harga 600, rally terus, akhirnya cuannya lumayan waktu itu ya. Sekarang kan BBYB di harga 1.400 atau 500 ya. Kemudian kita sering nyusun entry point berdasarkan breakout technical dan muncul satu candlestick bullish panjang. Jadi biasanya saham-saham yang bakal uptrend ke depan dia secara teknikal tuh sering ngebuat satu candlestick bullish yang lumayan panjang teman-teman. Dan itu bakal breakout technical. Jadi kalau teman-teman udah menemukan saham-saham seperti ini enak tuh buat ngelakuin entry point. Terus entry di saham-saham yang mempunyai box area support terdekat. Jadi area supportnya tuh antara support 1, 2, 3-nya itu jaraknya nggak berjauhan. Biasanya kalau kita entry di saham-saham seperti ini lumayan enak ya buat di swingin. Kemudian strategi swing trading plan lainnya kita harus menyusun yang namanya money management. Nah, di sini money management yang sering diterapkan money management model piramid berjenjang ke atas atau ke bawah. Nanti ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian money management lainnya sering menambah muatan saat terjadi koreksi harga. Jadi kalau kita udah nge-swing, harga naik, kemudian retrace ke harga tertentu buat menguji support, biasanya itu bisa kita putuskan ya buat menambah muatan saat terjadi koreksi. Kemudian untuk strategi swing trading plan lainnya, kita harus menentukan yang namanya holding time period. Kalau saya sendiri, selama trading dari tahun 2018 ya, itu kalau nge-swing itu paling cepat itu 1-2 minggu teman-teman. Jadi 1-2 minggu itu udah cepat banget ya, udah lumayan lah lumayan cepat. Terus untuk waktu idealnya 1-3 bulan atau kita bermain kuartalan swingnya. Biasanya swing-swing yang kuartalan ini hasilnya lebih maksimal ya daripada yang mingguan. Kemudian untuk target profitnya, kalau saham tersebut dalam keadaan strong bullish, biasa 15-30% itu kecapai. Atau mungkin ketika kita enter di saham yang sedang minor bullish, atau minor bullish itu kita bisa bilang entry di harga yang udah lumayan tinggi, mungkin 5-10% itu udah cukup.
Kemudian challenge-nya atau tantangan swing trading. Jadi teman-teman kalau udah swing trading itu bakal sering nemuin yang namanya price retracement. Price retracement itu kayak koreksi harga dengan volume kecil ya. Jadi dia sering terjadi koreksi dengan volume kecil menuju support terdekatnya. Itu bakal sering banget nemuin seperti ini. Jadi harus di manage betul dengan money management. Kemudian tantangan lainnya kalau kita nge-swing, kita bakal sering nemuin namanya false breakout, entah itu false breakout resist ataupun support. Jadi ibaratnya kalau udah terjadi false breakout ini kita bingung nih, ini jebol support atau enggak sih gitu. Secara angka kalau kita lihat udah jebol support, tapi angkanya masih berdekatan dengan supportnya. Ini sering terjadi banget ya, false breakout support ataupun resist. Kemudian tantangan lainnya kalau udah nge-swing, volatilitas saham tuh bakal menguji psikologis banget ya. Kadang kita entry di hari ini masih stabil, besoknya malah naik ugal-ugalan gitu. Atau mungkin kita entry hari ini di harga yang masih stabil, kemudian koreksi secara mendadak. Secara mendadak mungkin dalam 2 hari itu koreksi sampai 10%. Tapi beberapa hari kemudian malah naik lagi harga sahamnya. Nah, hal-hal ini sering banget terjadi kalau kita udah mutusin buat swing trading. Jadi tantangan-tantangan yang ada di sini memang harus disikapi dengan tenang ya teman-teman ya. Dari retrace, false breakout, dan volatilitas. Kemudian exit plan-nya yang harus kita susun, kita harus nentuin dulu target price-nya berapa dari saham yang kita eksekusi. Jadi target price itu sebagai patokan. Kadang nggak harus mencapai target price kita udah exit dengan pertimbangan mungkin teknologi udah nggak menarik, sentimennya udah meredup, mungkin terus teknikalnya udah nggak menarik juga, mungkin kita bisa exit tanpa harus mencapai target price. Terus exit plan lainnya kita menentukan stop loss ya. Stop loss itu resiko yang bisa kita terima untuk meminimalisir loss yang berkelanjutan. Kemudian exit plan lainnya kalau terjadi breakout support kuat kita bisa exit dari saham tersebut. Apalagi saham tersebut harganya jebol dengan volume besar di suatu support, itu bahaya banget biasanya. Oke. Kemudian kita akan berbicara money management ya di swing trading. Di sini kasusnya di saham A akan dialokasikan dana sebesar 5 juta rupiah. Jadi money management seperti ini. Di sini money managementnya berbentuk piramid ya teman-teman ya, dari berjenjang ke atas maupun berjenjang ke bawah. Sifatnya dua arah. Bisa teman-teman mulai dulu dari 5%, 10%, 15%, sampai 40%, atau bisa teman-teman mulai langsung dengan alokasi dana 40%. Jadi sifatnya sangat kondisional. Kalau teman-teman mungkin ngambil harga saham yang kira-kira udah di bottom price-nya, udah di harga yang bawah, mungkin teman-teman bisa mulai dengan money management 40% dulu di awalnya. Kemudian ketika dia naik, terjadi retrace, tambah lagi 30%, hingga mencapai dana yang maksimal ya, hingga 55% terakhirnya. Atau kalau 5%, mungkin ini bisa dilakuin ketika kita enter di saham-saham yang udah terlanjur rally gitu ya. Dia udah naik besar, kita memikirkan risknya, kalau kita entry dengan dana banyak mungkin bakal tergerus banget ketika terjadi koreksi. Mungkin kita bisa pertimbangkan buat masuk dengan dana 5% dulu. Nanti ketika ada retrace ke harga tertentu dengan volume kecil, bisa kita tambah muatannya dari 10%, 15%, hingga 40%. Jadi sifatnya sangat kondisional kalau di swing. Kemudian di swing kita juga berbicara mengenai mengelola risk reward ya dalam swing trading. Salah satu risk reward yang dikelola mengenai time managementnya. Jadi biasanya kalau kita nge-swing itu kita udah harus mempersiapkan ya periode waktu tunggu itu sekitar 50-60% untuk melewati masa retrace. Biasanya saham-saham yang kayak gini itu retrace-nya bisa sampai seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Tapi bullish-nya bisa hanya 2 atau 3 hari. Ini sering banget terjadi di saham-saham yang diswingkan. Kemudian salah satu cara mengelola risk lainnya kita harus memanfaatkan masa retrace untuk mengisi muatan saham. Jadi dengan money management ya, jadi masa retrace, manfaatkan money managementnya buat
menambah porsi yang lebih banyak di harga yang lebih murah. Kemudian time management lainnya, kita sering kalau di swing ini kita bikin period time-nya mungkin 1 bulan gitu. Tapi rupanya 1 bulan ini masih belum maksimal. Mungkin kita bisa menambahkan waktu seminggu atau 2 minggu untuk menunggu momentum bullish-nya saham tersebut. Ini salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam mengelola risk reward di trading plan. Kemudian mengenai entry point, entry yang paling enak itu ketika kita entry di saham yang udah mengalami bullish di awal market bullish ya, atau dia breakdown trend. Terus karena entry point yang paling bagus lainnya, kita banyak ngumpulin barang di harga bawah saat market dalam fase akumulasi. Biasanya ini saham-saham sideways tapi cenderung akumulasi. Itu salah satu entry point paling bagus ya, kita ngumpulin barang di harga bawah secara rutin. Terus strategic risk exit plan, mengenai exit plan ya. Kalau udah tercapai target price, lebih baik kita out dan aman profit. Atau mungkin kita bisa taking profit atau exit ketika market udah mulai meredup. Contohnya kayak misalnya nih saham-saham teknologi udah meredup nih, udah nggak menarik, mungkin kita bisa pertimbangkan buat exit. Terus kita bisa taking profit saat volatilitas saham udah nggak menarik lagi buat diikuti. Atau mungkin menyentuh stop loss, terus breakout support kuat, terus uptrendnya udah breakout, kita bisa pertimbangkan buat exit untuk swing ini. Terus kita bisa cut loss ya kadang-kadang ya, kalau kita udah nggak bisa melakukan averaging down, rupanya dia makin turun, ya udah lebih baik cut loss. Karena biasanya kita di awal malah ini, kadang-kadang kita udah mikir ini bakal uptrend, rupanya malah downtrend. Ini sering terjadi juga nih kalau di swing nih. Kita udah pertimbangkan ini uptrend nih ke depan nih, tapi malah dalam perjalanan dia malah cenderung turun terus. Sampai-sampai kita average down berkali, nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, jadi lebih baik kalau hal ini terjadi kita out aja. Nggak usah dipikirkan beragam hal ya gitu ya. Banyak harap dengan saham yang downtrend. Terus mengenai reward ya yang bisa kita atur. Kalau saham tersebut volatilitasnya menarik, bullish-nya kuat, mungkin kita bisa taking profit 50% atau sebagian. Nanti kita entry lagi kalau dia retrace ke harga tertentu. Terus kalau misalnya saham tersebut punya demand market yang kuat ya, dia terjadi tingkat buying yang terus menerus, kita bisa let profit run aja walaupun target price-nya udah tercapai. Seperti contohnya dulu pernah kita beli saham BMMX, entry point-nya di 1.200, taking profit 1.500. Cuman karena demand-nya masih kuat, masih tinggi tingkat buying-nya, ya udah biarin aja sampai volatilitas marketnya udah melemah gitu ya. Terus kita bisa melakukan averaging up saat koreksi minor ataupun averaging down saat retrace harga. Itu biasanya bisa memberikan gaining reward yang lebih tinggi ke depannya. Terus studi kasus ya, contohnya kayak saham BKSW dulu, dia pernah kita enter di saham ini ya. Jadi saham-saham yang uptrend itu biasanya pergerakannya seperti ini teman-teman. Chartnya itu dia cenderung naik, tapi dalam perjalanannya volatilitasnya gak karuan gitu. Biasanya saham-saham seperti itu uptrend. Asalkan endingnya dia membentuk higher low yang baru ya, membentuk harga rendah tapi di harga yang lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Itu biasanya saham-saham yang uptrend. Dan saham-saham seperti ini pergerakan itu biasanya tinggal nunggu waktu aja gitu, bakal digoreng kembali sama bandarnya. Jadi saham-saham yang enak di swing itu contohnya seperti saham BKSP ini. Studi kasusnya di sini ya harganya cenderung naik dan dalam perjalanannya dia lebih banyak membentuk candle hijau ya. Terus rekomendasi swing trading ini biasanya direkomendasiin buat teman-teman yang sibuk dengan kerjaan utamanya. Mungkin teman-teman nggak sempat melihat open market hingga close market dalam satu hari full, mungkin teman-teman sangat cocok buat ngelakuin swing trading. Terus direkomendasikan bagi yang pengen santai menikmati waktu tapi tetap dapat cuan. Terus direkomendasikan lagi bagi yang suka low risk tapi gainnya juga low hingga medium.
Terus keharusan swing trading ini, pertama teman-teman harus cermatnya melihat momentum terbaik buat masuk ke market. Momentum ini ibaratnya teman-teman tahu nih harganya sekarang udah di harga yang udah melemah distribusinya atau enggak gitu. Atau mungkin momentum lainnya ini emiten bakal punya prospek apa sih ke depannya. Nah itu salah satu cara kita melihat momentum market ya. Kemudian keharusan lainnya teman-teman harus mengikuti perkembangan market. Kadang kalau satu saham swing itu bisa kita ikutin dalam waktu 1-2 bulan ya teman-teman untuk melihat perkembangan harganya ya. Terus teman-teman juga harus tahu jenis saham yang dibeli. Teman-teman juga harus tahu lini bisnisnya, prospeknya, isu-isu apa aja yang bakal terjadi. Dan teman-teman juga harus nge-screening tren harga sahamnya dari waktu ke waktu. Karena swing trading ini sering berbicara harga di masa lalu. Kadang di masa lalu itu udah membentuk all time high-nya, tapi di saat ini udah membentuk all time low-nya. Mungkin ini harga yang terbaik buat dieksekusi ya. Terus keharusan swing trading lainnya teman-teman harus bersikap tenang terhadap volatilitas harian market. Karena namanya volatilitas nggak bisa kita hindarin. Terus teman-teman juga harus fokus pada analisa market dan trend yang telah dibuat. Dan yang harus dihindari dari swing trading, hindari namanya panic selling, dan hindari namanya fear terhadap volatilitas market. Jadi ini rekomendasi swing trading teman-teman ya. Dari keharusannya hingga hal-hal yang harus dihindari dari swing trading. Jadi teman-teman harus pahami banget masalah mengenai hal ini. Karena nanti kalau kita udah berbicara fast trading, cara menyikapinya jelas berbeda dengan swing trading. Terus tips screening saham potensi uptrend ya teman-teman ya. Nah, contohnya kayak BKSW tadi. Pertama cari saham yang chartnya cenderung bergerak konsisten naik ya, mengikuti tren lainnya. Terus screening lainnya teman-teman cari saham-saham yang membentuk HH dan HL secara kontinu. Dan cari saham-saham yang secara teknikal itu bergerak stabil di persilangan MA10 dan MA20. Terus akumulasi harian bandarnya juga tidak terlalu besar. Biasanya saham-saham uptrend itu teman-teman. Volumenya stabil, cenderung stabil ya. Dan kalaupun koreksi juga nggak begitu besar volumenya. Terus secara overall saham tersebut dalam satu time period ya atau periode waktu didominasi oleh candlestick yang hijau ya daripada warna merah ya. Terus saham tersebut juga memiliki sentimen umum market yang lebih baik dibahas. Contohnya kayak saham teknologi, saham pertambangan, saham-saham konstruksi. Jadi itu sifatnya sentimen umum gitu. Kalau udah berbicara konstruksi biasanya saham A, B, C, D yang di konstruksi itu bakal kena sentimen juga. Sama kayak saham teknologi. Kalau udah berbicara saham teknologi kayak kemarin ya di MLPL, saham teknologi lainnya juga ikut kecipratan gitu. Kecipratan uptrend. Kecipratan bullish yang lumayan kuat. Jadi sentimen market itu penting banget kalau pengen ngelakuin swing trading. Oke, kemudian ini latihan risetnya udah lewat sebenarnya ya. Kita pernah lihat riset saham Timas, TMAS, dan kemarin LPPF ya. Udah pernah dibahas, waktu itu harganya masih 1.900, sekarang udah naik nih sampai 2.900 ya. Kalau ada yang masih hold, mungkin gainnya udah sampai 50% ya di LPPF ya, semenjak kita riset bareng LPPF ini. Oke, kita sekarang masuk ke fast trading. Nah, tadi ketika di swing trading ada mindsetnya, maka di fast trading juga ada mindsetnya. Di mindsetnya di fast trading sama swing trading beda teman-teman. Bedanya gimana? Pertama mindsetnya itu kita berbicara fast price growth rate atau trade dengan pertumbuhan harga yang tepat gitu ya. Terus kita melakukan beli jual sahamnya dalam waktu yang lumayan singkat. Kadang bisa harian, contohnya tuh kayak beli sore jual pagi, atau ngebelinya dalam hitungan jam, beli di jam 10, jual di jam 11 mungkin, karena dia udah mengalami kenaikan yang cukup banyak ya. Atau bahkan menjualnya dalam hitungan menit gitu. Beli di menit pertama opening market, langsung jual di menit kedua atau menit ketiga, memanfaatkan volatilitas. Terus mindset berikutnya teman-teman harus ngikutin yang namanya trend market harian gitu. Jadi kalau di swing tadi berbicara trend market secara jangka panjang, di sini trend marketnya lebih ke harian.
Trend market hari itu maksudnya kayak hari ini ada kejadian apa di market. Hari ini isu-isu apa aja yang lagi baik dibahas oleh banyak orang. Biasanya seperti itu namanya trend market harian. Terus orientasinya lebih ke one day oriented ya, atau berbicara satu hari orientasi trading. Emang sangat singkat banget kalau fast trading ini. Jadi jelas time frame-nya berbeda dengan swing yang mainnya mingguan bahkan bulanan. Kalau di fast trading kita mainnya one day oriented, mainnya harian aja. Kalau hari itu cuan langsung bungkus, selesai urusannya. Atau misalnya hari itu nggak kuat kenaikan ya malah loss, ya kita langsung cut loss. Itu mindsetnya. Disiplin taking profit dan juga disiplin cut loss dalam satu hari. Jadi 4 hal mindset ini harus teman-teman tanamkan juga kalau udah melakukan fast trading. Jangan disamakan dengan swing, ini beda jauh banget cara menyikapinya. Terus psikologisnya untuk teman-teman yang pengen ngelakuin fast trading, pertama harus good mood ya. Fast trading tuh kalau moodnya hancur tuh bakal jelek banget tradingnya teman-teman. Mau segimana pun analisa kalau moodnya tuh hancur-hancuran, nggak bisa ngenalin diri, bawaannya nggak enak, itu bakal hancur banget tradingnya. Jadi kalau teman-teman pengen fast trading, usahakan moodnya sebelum opening market harus bagus dulu, harus enak bawaannya. Jangan bawaannya lagi nggak enak, lagi bad mood tapi maksain trading. Biasanya hasilnya hancur-hancuran. Terus psikologis berikutnya, volatilitas adalah cuanku atau hartaku gitu. Jadi kalau udah bermain fast trading, kita bermain di saham-saham yang punya volatilitas tinggi secara harian. Kita bermain di volatilitas ya teman-teman ya. Karena kalau fast trading nggak main di saham-saham volatilitas itu bakal nggak ada hasil apa-apa. Jadi emang kita harus berteman dengan namanya volatilitas, dan ini biasanya terjadi di saham-saham gorengan. Terus psikologis lainnya kita harus tenang menghadapi volatilitas. Jadi di swing tadi kita harus tenang terhadap volatilitas. Di fast trading pun kita pun juga harus tenang menghadapi volatilitas market. Karena kalau kita masuk ke market bawaan yang nggak tenang terhadap volatilitas itu bakal cepat buy, cepat sell tuh nggak karuan gitu kalau nggak tenang. Jadi ya panic trading aja jadinya kalau nggak tenang ya. Itu harus dihindari banget. Kemudian psikologis lainnya teman-teman harus disiplin disiplin money management. Jadi di fast trading juga bisa money management teman-teman. Terus disiplin taking profit, kalau udah cuan bungkus, dan disiplin cut loss. Kalau tiba-tiba dibanding bandar, volatilitas sudah nggak menarik, seharian langsung cut loss aja. Jadi ada 4 hal untuk fast trading ini maksudnya. Dari mood kita, volatilitas, ketenangan, dan disiplin. Kemudian kita akan membahas analisa fast trading ya, atau scalping. Ada 6 analisanya. Pertama kita harus menganalisa yang namanya volatilitas atau lonjakan kenaikan harga saham. Terus kita analisa volume transaksi saham. Kemudian yang ketiga kita harus menganalisa bid offer atau ketebalan bid offernya. Kemudian untuk fast trading kita analisa sentimen market hari itu apa yang mendukung pergerakan naik saham. Terus kita menganalisa broker summary mengenai transaksi bandar yang bermain di saham tersebut. Dan yang terakhir kita harus menganalisa tentang trading plan-nya. Trading plan di sini mengenai timing entry dan exit point. Jadi ada 6 ya analisanya ini. Pertama volatilitas yang nomor 1 tadi ya. Jadi untuk volatilitas saham bisa teman-teman screening lewat aplikasi sekuritas ya. Mungkin ada yang pakai Mirai, Philips, dan Ajaib. Bisa dibuka fitur top gainer hariannya. Di situ bisa dicek saham-saham yang volatile dalam hari itu apa aja. Jadi salah satu hal yang sederhana, mudah, simple, yaitu menggunakan fitur top gainer harian untuk volatilitas saham ini. Terus ya berikutnya mengenai volume saham, volume transaksi saham ya. Biasanya untuk saham-saham third liner itu kalau transaksi hariannya udah tembus 3M itu udah menarik teman-teman. Tapi dengan catatan pergerakannya cenderung naik ya.
Jadi kalau saham-saham yang third liner ini kalau udah 3M ke atas, harga cenderung naik ke atas, biasanya udah menarik buat ditransaksikan fast trading. Atau untuk second liner, mungkin transaksinya 5M ke atas udah menarik ya. Dan mid caps ke atas tuh 10M biasanya yang menarik untuk ditransaksikan secara harian. Terus ada spikes volume teman-teman. Spikes volume ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Di kotak merah ini namanya spikes. Spikes itu ibaratnya pergerakan inflow dan outflow saham itu benar-benar aktif. Jadi kayak contohnya di saham ADMG, bisa teman-teman lihat pergerakan volumenya sebelum nge-spike dia cenderung sepi, nggak ada transaksi apa-apa. Maksudnya itu nggak ada transaksi yang begitu aktif ya. Terus tiba-tiba dalam pergerakan harganya secara harian dia nge-spike, biasanya saham-saham tersebut lumayan menarik untuk di fast tradingkan dalam harian. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya analisa bid offer. Oke, jadi bid offer ini teman-teman harus pahami banget ya tentang bid offer, terutama mengenai anomali dan kewajaran isi bid offer. Jadi di fast trading atau trading harian ini kita bakal sering namanya nemuin fake bid atau bid fake offer ya. Maksudnya itu bid yang palsu gitu, dan jumlahnya itu nggak masuk akal dengan jumlah offernya. Contohnya kayak saham ST ini ya, saham ST di sini. Di sini bidnya tuh jumlahnya ada yang 30.000, 40.000 sampai ke bawah ya, puluhan ribu semua. Tapi ketika kita lihat offernya di sini jumlahnya sedikit banget gitu. Jadi kalau teman-teman udah nemu saham-saham kayak gini dan kelasnya gorengan, itu udah harus ngerti ini sahamnya risknya lumayan tinggi bandingin bandarnya gitu. Kalau udah nemu saham-saham begini harus hati-hati banget. Kalaupun entry udah siap sama risikonya. Biasanya saham-saham yang penuh dengan bid offer seperti ini kayak ST, itu bantingannya nggak main-main ya kalau dibanting sama bandarnya. Jadi di gambar sebelah kiri ini, di ST sebelumnya bidnya ada puluhan ribu, tiba-tiba kalau dicabut sama bandarnya, sisanya di bid ini cuma 200, 600, bahkan di sini ada 20. Dan itu besar kemungkinan itu bidnya retail gitu teman-teman. Bid retail ini yang siap dihajar kiri sama bandarnya kalau udah dicabut sama bandarnya ya, bid palsunya tadi. Kalau udah kena hal demikian itu bakal nggak bagus banget buat trading hariannya ya. Harus hati-hati banget. Terus kalau kita pengen fast trading di saham-saham yang big caps tuh, contohnya kayak di BRPT, biasanya kalau ada bid yang tebal di satu titik harga tertentu itu biasanya lebih defend ya teman-teman ya. Jadi analisanya itu kalau bermain di saham-saham big caps yang bidnya tebal-tebal, pada umumnya itu sifatnya lebih defend harga timbang banting harga kayak ST tadi. Dan untuk saham-saham second liner, usahakan kita ngelihat keseimbangan ya bid offernya sama kiri kanannya gitu teman-teman. Kalau misalnya bid offernya seimbang antara kiri dan kanan, bisa kita pertimbangkan buat fast trading. Terus ada satu kasus lain di bid offer ya teman-teman, contohnya saham kota ya. Ini screenshot yang saya ambil beberapa bulan yang lalu. Di sini bisa dilihat offernya malah lebih tebal daripada bidnya. Di sini offernya ada 200.000 lot, tapi di bidnya cuma 20.000 lot. Itu jumlahnya sangat anomali banget. Tapi dalam psikologis ya sebenarnya ini saham-saham sedang di markup gitu. Kenapa ditebelin offernya? Yang lain dan tak bukan ditebelin biar retail takut masuk ke saham tersebut. Biasanya secara psikologis kalau retail ngeliat offer tebel-tebel gini, itu bakal takut banget buat masuk. Pasti pikir nih bakal dibanting bandarnya nih, bidnya tipis. Padahal yang terjadi malah sebaliknya. Biasanya saham-saham ini markup seperti itu ya. Bidnya itu tipis tapi offernya itu ditebal banget yang saham-saham lagi di markup. Dan sebaliknya saham-saham yang biasanya bakal dibanting banyak, itu bidnya itu malah jauh lebih banyak ketimbang offernya. Seperti itu. Kemudian mengenai bid offer lainnya, kita harus melihat yang namanya jumlah akun yang bertransaksi. Nah, bisa teman-teman lihat ya di aplikasi sekuritas masing-masing. Teman-teman bisa nilai sendiri ya jumlah akunnya di sini sama jumlah bid itu bakal kelihatan banget anomali atau enggak. Contohnya kayak hari ini nih screenshotnya BRMS
Di sini tick harga 89 itu ada 100.000 lot, tapi yang antri 30 akun. Sedangkan di bawah itu ada ratusan akun. Jadi dapat disimpulkan kalau nemuin hal-hal yang seperti ini, berarti itu sebenarnya bit-bit palsu aja yang dipasang sama bandar gitu. Atau mungkin bit palsu tersebut dipasang hanya untuk membentengin harga saham tersebut. Jadi jumlah akun bertransaksi itu salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan ya untuk menganalisa bid offer dari suatu saham yang kita fast tradingkan. Kemudian mengenai broker summary dan running trade. Nah, jadi analisa fast trading lainnya di broker summary dan running trade, teman-teman udah harus tahu di broker summary saham tersebut bandar mana aja yang sedang bertransaksi. Misalnya bandar YP atau KK atau lain-lain. Tapi di contohnya di sini, kalau teman-teman udah ngeliat kayak broker MG kan kalau nggak salah transaksinya bisa marginnya berlipat-lipat. Tentu kalau bandar yang mainnya marginnya berlipat-lipat, karakter itu bakal cenderung bermain cepat aja teman-teman. Dia ambil hajar kanan banyak, dapat harga yang lumayan tinggi setelah di HK, terus ketika dia mulai buang muatan, ya kita langsung out aja gitu. Jadi kita udah harus kenal banget sama broker di saham tersebut. Dia tipe copet kah? Atau tipe yang hanya nge-trigger kah? Atau tipe yang hanya merambatkan transaksi? Kita udah harus jeli banget ya dalam mengenali karakter bandar. Terus sentimen market ya, teman-teman bisa cek secara harian di CNBC, Investor Daily, Business, Okezone, dan Emiten News. Biasanya dari channel-channel ini ya itu beritanya memberikan sentimen yang lumayan bagus ya buat harga saham ya secara umum. Terus trade plan-nya mengenai fast trading ya teman-teman, mengenai entry point pertamanya. Pertama kita bisa ikutin averaging bandar yang dominan di saham tersebut. Misalnya saham A, brokernya MG gitu ya, dia averaging 500, kita bisa tentuin kalau dia averaging 500 kita bisa ambil entry harga di sekitar area 500, mungkin di 505 atau 510. Seperti itu entry point-nya untuk ngikutin averaging bandar. Atau yang kedua, nah kita bisa entry dengan menggunakan money management. Mungkin teman-teman bingung bandarnya yang bakal ngerek ini siapa, terlalu banyak bandarnya gitu. Teman-teman bisa main HK aja langsung gitu. Yang namanya FOMO itu pasti ya kalau fast trading ya. Jadi kalau saya sendiri buat fast trading lebih sering HK, tapi HK-nya pakai MM gitu, nggak main all in satu harga. Jadi entry yang kedua ini contohnya bisa HK dulu 5%. Terus kemudian pasang bid lagi di bawahnya 10% teman-teman untuk mengantisipasi namanya panic selling ya. Kemudian pasang bid lagi di bawahnya 30% sampai 55% atau ketika porsi dananya udah lumayan banyak buat di trading kan. Jadi entry point seperti ini biasanya jauh lebih efektif ya dan lebih sering mendapatkan averaging price yang lebih rendah buat di trading kan timbang kita di awal langsung entry banyak gitu. Tapi kalau misalnya dalam satu kejadian kita HK 5%, terus rupanya malah nggak turun, malah naik, ya udah langsung di taking profit aja, nggak usah bingung. Jangan sampai ketika harga naik, kitanya greedy, pengen nambah lebih banyak, ujungnya malah dibanting setelah itu. Jadi malah nggak jadi cuan, ujungnya loss biasanya. Jadi sangat nggak disarankan kalau fast trading itu ngelakuin averaging up ya. Lebih baik kalau fast trading itu kita menggunakan MM untuk averaging down. Kemudian setelah entry point, kita tentukan yang namanya exit point ya teman-teman ya dalam fast trading harian. Caranya yang pertama kita bisa disiplin taking profit 5-10%. Jadi saya pribadi kalau namanya fast trading itu 5-10% itu udah cukup banget buat harian. Terus disiplin cut loss juga ya. Kalau misalnya bandarnya itu udah all out, tiba-tiba dia habisin barang dalam waktu cepat, kita cut loss aja. Nggak usah mikirin untung rugi. Terus trailing stop dipasang 2-3% itu udah lumayan bagus biasanya. Terus exit point berikutnya pasang stop loss ketat ya. Dan jika saham yang ditrading secara harian kenaikan yang udah nggak mampu berlanjut, ya udah kita taking profit secukupnya aja.
Jadi seperti ini exit point-nya, sederhana dan lebih berbicara greedy exit point ini kalau di fast trading. Jadi udah cuan ya bungkus aja kalau fast trading, jangan terlalu banyak harap itu naiknya lebih dari yang kita harapkan gitu ya. Kemudian ada solusi nih teman-teman untuk fast trading. Jadi ketika kita bermain di saham tersebut, trading plan awalnya fast trading, tapi nggak perform. Nggak perform itu maksudnya itu dia taking profit nggak tercapai, tapi stop loss juga nggak tercapai. Solusinya apa? Teman-teman bisa jadiin swing trading secara harian dengan catatan saham itu uptrend. Kemudian saham tersebut diswingkan jika bandarmologinya masih menarik. Dan solusi terakhir cut loss total ya jika saham itu dalam kondisi yang tidak uptrend secara umum. Jadi kalau teman-teman entry rupanya saham tersebut sebenarnya nggak uptrend, cuma ditarik ke atas sebentar aja, lebih baik cut loss saja kalau misalnya nggak menarik lagi seperti itu. Kemudian rekomendasi fast trading ini direkomendasikan bagi full time trader yang intens dengan market ya, dan tentunya bagi orang yang suka high risk dan high gain. Itu rekomendasinya. Kemudian keharusan bukan ya, fast trading ya. Keharusan fast trading. Fast trading itu teman-teman harus punya namanya workspace dan tools yang lengkap. Karena kalau workspace kita bagus, toolsnya juga lengkap, kita tuh bakal lebih enak mengelola informasi market yang sedang terjadi ya. Terus keharusan lainnya teman-teman harus cermat melihat momentum. Terus teman-teman juga harus tahu saham yang dibeli itu saham apa, entah itu third liner kah, second liner, atau mid caps ke atas. Kemudian keharusan lainnya teman-teman harus tenang dan fokus terhadap analisa volatilitas dan trading plan yang sudah dibuat. Dan yang harus dihindari dari fast trading, yaitu tuh pertama greedy yang berlebihan. Seperti yang saya bilang tadi, udah beli di awal HK, tapi karena harganya makin naik, malah nama muatan lebih banyak, averaging up ya. Itu salah satu greedy berlebihan yang harus dihindari. Terus FOMO yang berlebihan juga harus dihindari. Terus fast trading yang harus dihindari dalam fast trading, terlalu baik berharap ya, tanpa melihat kondisi market. Jadi teman-teman kalau bermain di saham gorengan, kurang-kurangin namanya baik berharap. Kalau market itu sebenarnya nggak bagus buat ditradingkan sampai close market gitu. Karena kadang-kadang orang bermain di saham gorengan, beli di harga tinggi, tapi ketika terjadi penurunan ARB berkali-kali, yang dilakukan hanya berharap gitu. Jadi ujung-ujungnya ya lossnya nggak karuan, karena kondisi marketnya sebenarnya nggak mendukung buat di hold. Dan rekomendasi workspace-nya ya teman-teman ya. Nah, workspace yang dimaksud tadi, jadi teman-teman kalau punya akun sekuritas pasti punya workspace. Workspace itu dia memuat banyak informasi dari order book, dari top gainernya, dari running trade-nya, dan lain-lainnya itu harus ada ya workspace-nya itu ya. Kemudian tools-nya juga kalau pengen fast trading ini sangat direkomendasikan buat menggunakan PC atau laptop dan internet yang stabil. Dan fast trading sangat tidak disarankan melalui HP teman-teman, karena kalau kita fast trading pakainya HP, itu resikonya biasanya jauh lebih tinggi ya. Resiko yang dimaksud itu seperti mungkin HP-nya kepanasan, lowbat, kemudian ada telepon dadakan, kemudian jaringan internetnya tiba-tiba putus. Itu sering terjadi banget kalau kita fast trading lewat HP. Jadi sangat disarankan kalau pengen fast trading secara harian, gunainlah PC atau laptop dan internet yang stabil. Terus bagi teman-teman yang masih pemula dan pengen melakukan fast trading, rekomendasi pertama belajar trading secara bertahap, mantapkan dulu ilmunya. Jangan tergesa-gesa ya, langsung mikirin profit besar secara cepat ya kalau masih pertama kali terjun di fast trading. Jadi bertahap ya teman-teman tradingnya, mantapkan dulu ilmunya, cari dulu intuisi tradingnya, baru itu bakal ngebuat teman-teman enjoy trading ke depannya. Kemudian teman-teman yang masih pemula, yang baru terjun di market dan pengen fast trading, siapkan dana belajar. Dana belajar ini ibaratnya dana yang siap hilang dulu di awal teman-teman. Dan porsinya kecil.
Karena yang namanya fast trading, bagi yang masih pemula, masih banyak bingung di awal, itu lossnya bakal gak karuan ya di awal-awal ya. Dan disarankan ya gunainlah dana kecil dulu. Karena kalau langsung main dana besar, hanya untuk mengikuti greedy kita, itu bakal sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi gunain dulu dana kecil, dana yang siap loss dulu di awal. Kalau pengen terjun. Kemudian rekomendasi berikutnya, jika nanti teman-teman dalam perjalanannya, dalam prosesnya, kemampuan tradingnya berkembang secara pesat, nanti ya dana besar tuh bakal enjoy aja ngelolanya gitu. Jangan sampai di awal kita bermain dana besar, mental kita kena, ujung-ujungnya kita main dana kecil, makin pede gitu. Lebih baik di awal kita main dana kecil, tradingnya bagus, kita pede, kemudian kita lanjut ke dana besar. Dan berikutnya, rekomendasi berikutnya, nanti kalau teman-teman yang di awal pakai dana kecil dulu, itu kalau tradingnya udah bagus tuh teman-teman, nanti ke depannya loss yang udah dilalui itu bakal mudah dibalikan. Biasanya yang udah bagus tradingnya dengan dana kecil, ketika dalam perkembangannya dia pakai dana besar, itu loss-loss di masa lalu itu bakal cepat baliknya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada tips ya teman-teman, tips membentuk psikologis trading yang kuat. Jadi pertama kalau teman-teman terjun di market itu di pasar saham, harus sering-sering ngelakuin namanya trial dan error. Karena dengan trial dan error kita bakal ngelakuin banyak latihan riset market dan menerapkan hasil riset tersebut ke dalam market. Jadi di sini artinya teman-teman sering ngelakuin analisa. Habis analisa teman-teman terapkan ke market, berhasil atau enggak gitu. Kalau misalnya berhasil, biasanya teman-teman bakal mempertahankan hasil riset tersebut teman-teman. Dan bakal menjadi acuan teman-teman dalam melakukan trading di hari-hari berikutnya. Kalau trial dan error itu sering dilakukan. Kemudian tips berikutnya, kalau pengen psikologis tradingnya kuat, teman-teman harus memperbanyak namanya jam terbang. Perbanyak jam tradingnya dan sering menghadapi kondisi market yang dinamis. Dan hal ini nggak bisa dipungkiri ya, namanya jam terbang, pengalamannya banyak, itu bakal beda bawaannya dengan orang yang tradingnya jam terbang itu sedikit. Terus teman-teman kalau pengen psikologisnya bagus, teman-teman harus sering ngelakuin nama evaluasi. Evaluasi yang dimaksud itu kesalahan teman-teman yang teman-teman lakuin dalam hari tersebut. Mungkin evaluasi greedy-nya kah, atau evaluasi analisanya, itu bisa teman-teman evaluasi lagi kalau pengen psikologisnya bagus. Kemudian berikutnya mengenai click and match ya. Click and match ini teman-teman harus bisa temuin cara trading yang pas buat teman-teman itu seperti apa. Jadi jangan sampai sebenarnya teman-teman ini cocoknya itu swing trading, tapi maksain buat fast trading, itu malah jadi error berkelanjutan biasanya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya cocok di swing trading, lakukanlah swing trading. Karena di situ biasanya teman-teman malah lebih cocok. Dan sebaliknya, kalau teman-teman click and match-nya cocoknya itu di fast trading, ya fast trading aja, jangan swing trading. Karena kalau bisa kebalik-balik bakal nggak karuan ya trading plan-nya ya. Jadi teman-teman harus temuin cocoknya di mana dan trading, entah itu swing ataupun fast trading. Terus sharing, teman-teman kalau pengen psikologisnya bagus di PD dan trading, teman-teman sering-sering aja sharing hasil riset tradingnya dengan trader lainnya. Karena dengan teman-teman sharing hasil riset, teman-teman bakal dapat banyak insight baru ya mengenai analisa trading. Terus teman-teman juga harus percaya diri ya, karena analisa yang bagus kalau kita nggak percaya diri itu bakal percuma. Jadi teman-teman harus percaya diri sama kemampuannya. Dan salah satu hal yang bikin kita percaya diri itu kita trading tanpa harus membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian diri kita sendiri. Karena kebanyakan juga orang-orang trading dia cuannya 5%, 10%, terus orang lain ada yang 50%. Gara-gara dia ngebandingin hasilnya sendiri dengan hasil orang lain, malah jadi nggak pede buat trading berikutnya. Jadi harus percaya diri tradingnya ya. Kemudian tips berikutnya, teman-teman harus sering bersyukur dan keep improve. Kalau bersyukur, mau loss ataupun profit harus disyukurin dulu dan dijadikan pembelajaran untuk terus berkembang ke depannya. Jadi teman-teman kalau udah cuan ya bersyukur dulu, terus improve lagi ke depannya. Kalau pengen rewardnya lebih besar mungkin analisanya ditajamin lagi.
Ataupun misalnya loss ya disyukuri dulu aja, nggak masalah. Mungkin bukan harinya, teman-teman bisa perbaiki lagi analisanya, cara tradingnya, dan eksekusinya dan trading bisa teman-teman benahi lagi berikutnya. Oke, kemudian kalau teman-teman ketika trading dan investasi, buntutnya gede tetap banget ada ya. goalsnya teman-teman ya. Goalsnya yang pertama dan trading tentu saja pertumbuhan portofolio, karena portofolio yang tumbuh itu salah satu kunci keberhasilan kita trading dan berinvestasi. Nggak peduli dia mau 10% kayak 5%, 20%, yang penting portofolio bertumbuh. Itu yang paling penting ya. Kemudian goals lainnya, tujuan utamanya kalau kita trading selain dapat porto yang bagus, kita dapat juga intuisi yang bagus atau sense trading yang bagus dalam trading ataupun berinvestasi. Ibaratnya teman-teman yang namanya awal trading masih bingung, kalau pada dalam perjalanannya menjadi orang yang lebih percaya diri, berarti intuisi udah mulai bagus. Nah, itu salah satu hal yang penting ya untuk dicapai dalam trading dan investasi. Kemudian goals lainnya setelah kita ngelakuin trading ya tentu yang kita kejar pasti kesejahteraan finansial. Jadi jangan sampai teman-teman trading berkali-kali tapi mencapai kesejahteraan finansialnya malah kesulitan gitu ya. Usahakan ya dengan adanya grup kita trading bareng, kita bakal sering lakuin namanya evaluasi. Jadi di situ teman-teman bisa cepat memperbaiki kesalahannya dan kesejahteraan finansial itu lebih cepat gitu ya dikejar. Sekian ya dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan dalam materi malam ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih banyak kekurangannya. Kemudian yang terakhir ada quotes menarik. Umumnya kalau kita trading teman-teman di pasar modal itu ada 3 cara. Kalau nggak ada pintar, kalau nggak ada modal, ya adu sabar, itu aja kalau trading secara umum. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya balikan lagi ke moderator ke Helena. Terima kasih Bang Adrian. Untuk recordnya saya stopin dulu ya.